Kita akan lanjutkan di yang sesi kedua. Tadi kita sudah sampai pada teori Stern tentang teori konvergensi, maka akan kita lanjutkan sekarang pada materi berikutnya, yaitu kita akan berbicara tentang pemikiran baru tentang pendidikan. Nah, pemikiran baru tentang pendidikan itu akan meliputi beberapa hal, yaitu tentang pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, homeschooling, sekolah alam, dan pendidikan berasrama atau sering disebut dengan boarding school. Nah, sekarang kita akan mencoba pengajaran alam sekitar itu apa? Pengajaran alam sekitar itu adalah merupakan gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Di mana di sini adalah gerakan pengajaran alam sekitar itu dirintis gerakan ini oleh Binger tahunnya 1808 sampai 1888. Ini juga di Jerman. Dengan Heimatkunde, itu artinya adalah pengajaran alam. Beberapa prinsip gerakan Heimatkunde adalah pertama, yaitu dengan pengajaran alam sekitar, itu guru dapat meragakan secara langsung betapa pentingnya pengajaran dengan meragakan atau mewujudkan itu sesuai dengan sifat-sifat atau dasar-dasar dari pengajaran. Kemudian pengajaran alam sekitar itu akan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak aktif dan giat, tidak hanya duduk, maka anak-anak tersebut akan aktif. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran alam sekitar itu memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas, yaitu suatu bentuk pengajaran dengan ciri dalam garis besarnya itu antara ini begini. Itu pengajaran tidak akan mengenai pembagian mata pengajaran dalam daftar pengajaran, tapi guru memahami tujuan pengajaran dan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan. Kemudian suatu pengajaran itu yang menarik minat, ya. Kemudian suatu pengajaran itu memungkinkan segala bahan pengajaran itu berhubungan satu dengan lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu pengajaran alam sekitar itu akan memberikan kepada anak bahan persepsi intelektual yang kukuh dan tidak verbalis. Yang dimaksud di sini, di mana persepsi intelektual itu adalah segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelek anak. Harus dapat luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak, sehingga terjadi proses asimilasi antara pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Dan berikutnya, pengajaran alam sekitar itu memberikan persepsi emosional, karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. Nah, dan yang kedua, sekarang pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini dirintis oleh Eugene de Crowley, itu 1830 sampai 1932. Ini dari Belgia. Nah, ini dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat atau sering disebut dengan center interest. Dari penelitian de Crowley ini menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran. Yang merupakan dua hal itu antara ini pertama adalah metode global, kemudian yang kedua adalah center interest. Metode global itu keseluruhan, kalau interest itu adalah pusat-pusat minat. Nah, metode global itu adalah dari hasil yang didapat dari observasi dan tes. Ini dapatlah yang menetapkan bahwa anak-anak mengamati mengingat secara global, itu secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua, yang center interest ini, penyelidikan psikologis menetapkan bahwa anak-anak akan mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Pengajaran harus disesuaikan dengan minat-minat spontan. Sebab apabila tidak, misalnya minat, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Ya, misalnya tidak berminat, maka anak yang punya minat-minat spontan terhadap diri sendiri akan dibedakan menjadi berapa. Pertama, yaitu dorongan mempertahankan diri, dorongan mencari makan dan minum, misalnya dorongan memelihara diri. Nah, sedangkan minat terhadap masyarakat itu disebut dengan biososial, untuk antara lain dorongan sibuk bermain, dorongan meniru orang lain. Nah, itu adalah merupakan minat terhadap masyarakat biososial ini. Kalau yang spontan, yang dorongan mempertahankan diri, dorongan mencari makan, dan dorongan memelihara diri. Dan sekarang sekolah kerja. Nah, gerakan sekolah kerja ini dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan, misalnya oleh Comenius itu 1592 sampai 1670. Ini menekankan bahwa agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, di sini kalau kita ringkas adalah keterampilan dan kerja tangan,
itu perlu dikemukakan bahwa sekolah kerja itu bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat. Nah, maka dengan kata lain, sekolah itu mempunyai kewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Ya. Antara lain agar tiap-tiap orang bekerja dalam salah satu lapangan pekerjaan. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Maka dalam menunaikan kedua tugas di atas ini, maka harus selalu diusahakan kesempurnaan, ya, agar dengan jalan itu warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. Nah, berdasarkan hal itu, maka menurut Piperstein-Skinner itu tujuan sekolah itu adalah satu, menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang dapat dari buku atau orang lain dan yang didapat dari pengalaman sendiri. Kemudian yang kedua, agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Dan yang ketiga, agar dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi kepada negara. Nah, sedangkan pengajaran proyek itu adalah dasar filosofisnya, itu adalah pedagogis dari pengajaran proyek oleh John Dewey tadi. Nah, John Dewey ini 1859 sampai 1952. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, terutama adalah Kilpatrick. Dewey menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikrokosmos dari masyarakat atau become microcosm of society. Nah, pendidikan itu adalah merupakan proses kehidupan dan bukannya penyiapan untuk kehidupan di masa depan. Ini menurut Dewey begitu. Nah, Dewey ini merupakan peletak dasar falsafah pragmatisme dan penganut behaviorisme, yang ada teorinya sendiri. Kemudian dalam pengajaran Dewey ini menegaskan bahwa pengajaran proyek anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, perancang, serta memimpinnya. Proyeknya ini yang ditentukan oleh anak, mendorong mencari jalan pemecahan. Bila meniti sukaran, maka anak sendiri akan siap dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, proyek itulah yang menyebabkan mata pelajaran itu tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah yang namanya proyek. Kemudian homeschooling. Nah, homeschooling ini adalah model alternatif belajar di sekolah. Kalau tidak bisa belajar di sekolah, sekarang orang mengambil yaitu yang disebut homeschooling. Nah, istilah homeschooling ini ada juga mengatakan home education. Ada orang menyebut dengan home-based learning yang digunakan untuk sebetulnya maksudnya sama. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, homeschooling itu adalah sekolah rumah. Jadi sekolahnya di rumah, tutornya datang. Nah, yang keenam adalah sekolah alam. Sekolah alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang beberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama sendiri. Salah satu yang terkenal adalah Sekolah Alam Indonesia dari Jakarta. Nah, biasanya tingkat sekolah di sekolah jenis ini adalah SD. Namun dalam perkembangannya telah melebar ke beberapa jenjang mulai dari tingkat kelompok bermain hingga tingkat menengah. Dan yang ketujuh adalah pendidikan berasrama atau boarding school. Nah, boarding school itu terdiri dari kata boarding dan school. Boarding itu artinya asrama, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah sekolah berasrama. Nah, anak-anak akan tinggal di asrama, di sini akan mendapatkan pengawasan yang selama 24 jam di bawah bimbingan pengawasan guru pembimbing. Nah, itulah yang disebut boarding school. Nah, boarding school itu sebuah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar tapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu di dalam lembaga tersebut. Boarding school itu mengkombinasikan tempat di rumah dipindah ke institusi sekolah, di mana di sekolah disediakan berbagai fasilitas tempat tinggal, ruang tidur, ruang tamu, ruang belajar, dan tempat olahraga. Biasanya ya di macam di asrama, tapi didekatkan dengan ruang-ruang yang seperti ini. Sekarang implikasinya apa terhadap pemikiran klasik baru dalam pendidikan? Implikasi aliran klasik terhadap pendidikan di Indonesia itu adalah begini, bahwa aliran pendidikan klasik di Indonesia melalui upaya pendidikan di persekolahan dari penguasa penjajah Belanda zaman dulu disusul kemudian orang-orang Indonesia belajar di negeri Belanda pasca penjajahan.
Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan dalam aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara Eropa, Amerika, dan lain-lain. Khusus dalam persekolahan, terdapat jumlah pendapat yang lebih menginginkan agar peserta didik ditempatkan pada posisi yang seharusnya, yakni sebagai manusia yang dapat dididik dan juga dapat mendidik dirinya sendiri. Kemudian hubungan pendidik dan peserta didik di dalam edukasinya di sini adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembangan dari yang satu. Nah, implikasi atau pengaruh pemikiran baru dalam pendidikan itu bahwa gerakan baru dalam pendidikan terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pikiran tentu menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Nah, gerakan-gerakan tidak diupload sepenuhnya, namun asas pokoknya menjiwai kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara. Sebagai contoh, untuk Indonesia misalnya, seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerja sama multidisiplin dalam menghadapi masalah. Yang menonjol adalah muatan lokal. Nah, kesimpulannya begini, bahwa pemikiran tentang pendidikan sejak dulu sampai kini itu akan selalu berkembang. Hasil-hasil pemikiran tersebut merupakan gerakan-gerakan baru yang akan mempengaruhi model-model pendidikan. Kalau di Indonesia itu ada aliran pendidikan sendiri, yaitu yang disebut dengan Taman Siswa, dan juga ada IMSKI. Kajian tentang aliran atau gerakan pendidikan itu memberikan pengetahuan dan wawasan historis kepada tenaga kependidikan. Ini pentingnya bahwa kita semua calon-calon guru punya historisnya. Kemudian aliran-aliran pendidikan baru yang berkembang sebenarnya adalah pengembangan dari aliran-aliran klasik, yaitu ada aliran empirisme, nativisme, naturalisme, konvergensi, dan pada dasarnya aliran-aliran pendidikan kritis mempunyai suatu kesamaan, ya. Nah, itu. Kemudian setiap tenaga pendidik ini harusnya memiliki keahlian memadai, ya, untuk pendidikan yang akan terjadi masa yang lampau dan yang masa akan datang. Nah, dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sebaiknya guru itu harus mempunyai wawasan pengetahuan yang mendukung dari setiap pembelajaran yang akan dibawakan. Nah, tenaga pendidik seharusnya tidak hanya menyampaikan materi saja kepada muridnya, melainkan juga setiap guru harus tahu bagaimana mempraktekannya, menerapkan dari apa yang disampaikan kepada muridnya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka diharapkan nanti lebih bijak dalam memilih dan mengaplikasikan teori-teori tadi dalam proses pembelajaran, dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau optimal pada dirinya dan lingkungannya. Nah, nanti ini latihan-latihan saja, tinggal nanti saudara-saudara bisa cek sendiri. Mungkin itu kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Terima kasih.